iQOO 15 ini sudah saya pakai kurang lebih 1 bulan sebagai HP utama. Dipakai buat main game berat, sosmed, streaming video, foto, sampai rekam video. Jadi di video ini saya nggak cuma bahas spek di atas kertas, tapi lebih ke pengalaman nyata. Apakah performanya beneran kencang, baterainya seirit apa, dan komprominya ada di mana? Dari dulu, iQOO memang konsisten dengan fokus utama, performa kencang, tapi suhunya tetap dijaga supaya adem. Semua dioptimalkan ke arah sana, mulai dari pemilihan prosesor, sistem pendingin, sampai tuning softwarenya. Dan iQOO 15 ini lagi-lagi jadi HP pertama di Indonesia yang pakai chipset flagship terbaru, kali ini Snapdragon 8 Elite Gen 5. Menurut klaim Qualcomm, chipset ini punya peningkatan CPU sekitar 20% lebih kencang dan 35% lebih efisien dari pendahulunya. GPU-nya juga 23% lebih kencang dan 20% lebih efisien dibanding flagship tahun lalu. Dan buat ngetes seberapa stabil saat pemakaian nyata, kita langsung masuk ke skenario paling beratnya di gaming. Kita mulai dari gaming Genshin Impact selama 30 menit di settingan highest 60 fps. Hasilnya rata-rata frame rate ada di 59,5 fps. Mainnya stabil, gak kerasa ada drop. Suhunya ada di kisaran 40-41 derajat Celcius. Masih nyaman digenggam. Untuk konsumsi baterainya berkurang sekitar 9% di sesi ini. Dari sini kelihatan performanya bukan cuma kencang, tapi juga konsisten. Lanjut ke MLBB, game sejuta umat. Di sini malah kelihatan kalau iQOO 15 ini sebenarnya udah terlalu overpower. Udah unlock settingan ultra frame rate 144 fps. Dan bener aja, frame rate rata-rata ada di 144 fps. Sempat nyentuh 145 fps. Sesi ini sekitar 16 menit. Baterai berkurang 9%. Pengujian ini bukan dilakukan di ruang ber-AC ya. Performa seperti ini bisa dicapai karena sistem pendinginnya memang dioptimalkan. iQOO 15 pakai vapor chamber yang dipadukan dengan material grafit untuk sebar panas lebih cepat. Dengan ukuran pendingin cukup besar, sampai 8000 mm persegi. Selain hardware utama, iQOO juga nambah satu hardware custom, namanya chip Q3. Fungsinya, untuk aktifin mode gaming khusus yang bisa ngelewatin batas settingan bawaan game. Contohnya di Genshin Impact, ada mode Super Resolution. Grafiknya jadi kelihatan lebih tajam. Meskipun tanpa fitur ini, sebenarnya tampilan defaultnya udah sangat enak dilihat. Ada juga fitur Super Frame Rate, yang bikin frame rate bisa naik di atas 120 fps dengan sistem interpolasi. Waktu dicoba, rata-rata bisa ada di sekitar 113 fps. Dan memang terasa lebih smooth, tapi konsekuensinya jelas. Suhunya naik sampai sekitar 46 derajat Celcius. Dan konsumsi baterai juga ikut naik dari 9% jadi 14% untuk pemakaian selama 30 menit. Ada juga fitur Ray Tracing. Efeknya paling kerasa di bagian bayangan aja ya, jadi lebih tegas. Tapi tentu aja nggak bisa disamain dengan Ray Tracing di PC. Ini masih wajar untuk ukuran HP. Selain performa gahar, di sini juga ada upgrade penting di iQOO 15. HP ini jadi yang pertama pakai panel layar terbaru dari Samsung. Namanya Samsung 2K M14 LTPO OLED Display. Layar ini menggunakan teknologi filter terbaru berbasis nano fotolitografi film yang menggantikan lapisan polarizer konvensional. Dampaknya menurut klaim lebih efisien daya, motion blur berkurang, dan usia panel lebih awet untuk pemakaian jangka panjang. Secara penggunaan, perbedaannya memang terasa. Biasanya layar dengan polarizer akan terlihat sedikit menggelap kalau dilihat dari sudut tertentu. Tapi di iQOO 15 ini efek itu hampir nggak ada. Resolusinya tajam, refresh rate tinggi, respon sentuhan cepat, dan karena LTPO, adaptasi refresh rate-nya juga bikin lebih irit baterainya. Untuk UI, iQOO 15 pakai Origin OS 6, sama seperti Vivo Flagship X300 series kemarin ya. Tampilannya rapi, smooth, dan opsinya juga cukup fleksibel buat yang suka gonta-ganti tema. Ada juga fitur lampu dinamis di bagian frame kamera, yang bisa dijadikan sebagai LED notifikasi, indikator baterai, status musik, atau sekedar elemen gaming aja. Meski ada lampu RGB, tampilannya tetap kalem dan simple. Secara desain, HP ini terlihat elegan dan rapi. Frame kameranya kotak dengan sudut membulat. Framenya metal dengan finishing matte. Pinggirannya terasa lebih tegas, tapi masih nyaman digenggam. Di bagian kanan ada tombol power dan volume. Di bagian kiri polosan aja, cuma ada 2 garis antena. Di bagian atas ada lubang mic, infrared blaster, dan ada speaker. Di bagian bawah ada SIM tray, dual nano SIM tanpa slot microSD, port USB-C 3.2, dan ada lubang speaker lagi.
Punya speaker stereo yang volumenya seimbang, bagian atas dan bagian bawah. Tapi dari sisi kualitas, ini bukan yang paling unggul ya. Bassnya masih kerasa kurang nendang. Karakter suaranya lebih dominan ke treble. Jadi agak terasa tipis, kurang padat gitu. Fitur lainnya sudah lengkap, tahan air IP68 dan IP69, support eSIM, wireless charging 40 watt, fast charging 100 watt untuk pengecasan dengan kabel, dan sudah support bypass charging. Kapasitas baterainya 7000 mAh, dan ini benar-benar kerasa jumbo. Pengisian daya 15 menit sekitar 33%, 30 menit sekitar 58%, untuk sampai full 100% di sekitar 1 jam 8 menit. Untuk pemakaian sehari-hari, scroll sosmed atau nonton video selama 1 jam, baterainya berkurang cuma 6%. Dan selama 1 bulan pemakaian, dipakai gaming, sosmed, streaming video, foto-foto, atau rekam video, HP ini bisa tahan seharian lebih dengan screen on time di kisaran 7-8 jam untuk pemakaian intens. Sekarang kita masuk ke bagian yang sering jadi kompromi di HP yang fokus ke performa, ya bagian kameranya. Jadi untuk kamera hasilnya sebenarnya udah cukup bagus, tapi bukan yang paling bagus di kelas harga ini. Terutama kalau dibandingin HP 10 juta ke atas yang lebih all-rounder. Bagian kamera depan, detail, dan warna masih dapat terlihat bagus. Dynamic range ada, tapi nggak terlalu dalam ya. Untuk stabilisasinya sudah cukup baik, meskipun sesekali masih ada jitter. Bisa switch kamera depan ke belakang tanpa harus stop recording. Di resolusi yang sama, maksimal sampai 4K 60 fps. Untuk kamera belakangnya, kamera utama hasilnya tajam, detailnya dapat, warna konsisten, tapi di lensa ultrawide, detail dan warna terlihat turun dibanding kamera utama. Ada juga lensa periskop di lensa 10 kali zoom, masih usable di 10 kali, tapi di atas itu kualitasnya mulai turun, mulai dari detail, warnanya. Jadi untuk kamera hasilnya sebenarnya udah cukup bagus, tapi bukan yang paling bagus di kelas harga ini. Terutama kalau dibandingin HP 10 juta ke atas yang lebih all-rounder. Ini adalah hasil gambar di kamera iQOO 15 kondisi low light. Detailnya juga tetap dapat, warnanya juga bagus. Kamera depan di 1080p 30 fps. Kita coba zoom. Hasilnya begini deh. Oke, 60 fps. Kita coba. Warnanya masih dapat kelihatan. Lensa kali 2. Dan di sini juga ada fitur AI kamera dengan preset ala 4 musim nih. Hasilnya bisa dilihat seperti ini. Jadi kesimpulannya, untuk ukuran HP yang fokus ke performa, hasil kameranya udah cukup bagus. Meskipun bukan kamera yang terbaik. Dan bagian audionya masih kalah dibanding beberapa HP lain di kelas harga ini. Cukup disayangkan. Padahal untuk bagian performa dan display di HP ini udah dimaksimalin. Dan kenapa iQOO 15 ini masih bisa dibilang worth it meskipun harganya naik dari seri sebelumnya. Pertama, soal kenaikan harga, ini memang karena harga komponen memori lagi naik secara global. Dan gak menutup kemungkinan kenaikan harga juga terjadi di brand lain. Yang kedua, karena performa itu bukan cuma soal chipset. Walaupun kedepannya ada HP dengan mesin yang sama, belum tentu racikannya bisa sama seperti di iQOO 15. Performa dari chipset yang udah kenceng bisa dioptimalin jadi stabil dengan suhu yang tetap adem dan nyaman untuk dipakai lama, terutama buat gaming berat. Bagian baterainya juga gede, plus ngecasnya cepat. Jadi, keputusan akhirnya balik kepada kebutuhan masing-masing. Kalau prioritasnya ke performa, baterai, layar, dan kestabilan, iQOO 15 ini layak dipertimbangkan.
Karena nggak ada HP yang 100% pas buat semua skenario pemakaian. Tapi kalau prioritasnya ke kamera dan audio, mungkin ada opsi lain yang lebih pas. Jadi sampai di sini aja video kali ini. Like kalau kalian suka dan dislike kalau kalian gak suka. Share ke teman kalian kalau merasa informasinya bermanfaat. Dan sampai ketemu di video selanjutnya.